adab di dalam hutang piutang. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa kita selaku makhluk sosial, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan-jalan ya yang dibenarkan, ada juga jalan-jalan yang dilarang di dalam Islam. Ya, ketika kita saling tolong menolong itu Allah mengingatkan kita dengan sebuah firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah itu untuk saling tolong menolong, apapun bentuk tolong menolongnya, tapi kata kuncinya dua, 'alal birri wat taqwa. Yaitu di dalam kebaikan, ya bir itu secara umum itu adalah artinya adalah semua bentuk kebaikan. Yang baik-baik kita disuruh untuk saling tolong menolong. Wat taqwa, dan supaya kita bisa semakin bertakwa kepada Allah. Ya, jadi saling tolong menolongnya itu supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngajak orang beribadah, ngajak orang ngaji, ya. Berada di satu majelis seperti ini, majelis taklim, majelis ilmu dimanapun, ya, maka itu namanya ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong atas dalam bentuk kebaikan dan ketakwaan. Kalau kita disuruh milih sekarang ini, ada pilihannya dua, Mbak. Waktu yang bersamaan, ngaji, sama satu lagi nonton sinetron di sebelah. Mau pilih yang mana kira-kira? Nah, benar nih, pengajian ya, betul kira-kira? Ya. Nah, apa pengajiannya setelah sinetron? Iya. Nah, di situ pilihannya. Ya, di situ kita disuruh milih dan di situ kita disuruh saling tolong menolong. Yang baik-baik kita disuruh untuk saling tolong menolong, sementara wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong menolong 'alal itsmi, atas perbuatan dosa. Ya, bir itu kebaikan, ketaatan, sementara al-itsm, ya, dosa itu kita tidak diperbolehkan untuk saling tolong menolong. 'Alal itsmi wal 'udwan. Apapun bentuk dosanya tadi, maka tidak boleh kita saling tolong menolong dalam hal itu. Wal 'udwan, ya, dan dalam permusuhan. Orang saling bermusuhan itu tidak boleh untuk kita menjadi orang yang mengadu domba supaya orang semakin bermusuhan. Malah perintahnya adalah untuk apa? Memperbaiki, mendamaikan orang-orang yang sedang bermusuhan. Dan di situ boleh kita bohong. Ya, 3 waktu kita diperbolehkan untuk bohong. Sebelum kita masuk ke tentang masalah hutang piutang, ya kita bahas sedikit di sini. Kapan, Mbak, kita diperbolehkan untuk bohong itu? Untuk memperbaiki orang, ya, untuk mendamaikan dua orang tadi itu boleh. Misalkan si siapa, si A dengan si B, ya, nggak usah disebut namanya, ya. Si A lagi berantem dengan si B, terus datang si C. Nah, datang si C jadi apa? Nah, jadi penengah, ya, bukan jadi ember. Bukan jadi pembawa ini lagi, bawa bensin. Ya, kalau bawa bensin bahaya lagi, ya. Jadi tambah berantem orang. Yang maunya berantem sebentar malah menjadi lama. Nah, si C boleh dia berbohong di sini. Gimana bohongnya? Dia ngomong ke si A, Mbak, tadi sebenarnya si B itu mau minta maaf. Dia udah ngaku salah sebenarnya, tapi dia nggak enak aja, gengsi aja gitu. Ya, saya sampaikan salam dia kalau dia itu mau minta maaf. Padahal nggak pernah ngomong apa-apa. Nah, itu boleh bohong di situ. Ya. Sebaliknya dia datang ke si B, datang ke B itu, Mbak, sebenarnya si A itu juga mau minta maaf, ya.
beneran dia ngaku salah, tapi nggak enak juga, dia gengsi, udah merasa lebih tua gitu kan, lebih lebih umurnya lebih sepuh, lebih senior. Nah, akhirnya gimana kalau kita makan-makan bareng ke restoran gitu, dia yang ngajak, keluar duitnya lagi kan, masya Allah, nggak apa-apa ya, yang penting untuk kebaikan kan, ya. Nah di situ dipertemukan, ya, diajak ngobrol santai. Nah itu boleh seorang berbohong, bohong untuk memperbaiki orang lain. Tapi kalau di situ malah nggak boleh kita jujur, ya, atau malah ditambah-tambahin, ya, ngegibah lagi. Nah itu nggak boleh, ya, itu lebih tidak boleh lagi. Ini yang pertama. Yang kedua diperbolehkan kata Nabi Muhammad SAW, ya, ini yang tadi peroduan kan, pendamaian permusuhan itu. Yang kedua, boleh seseorang berbohong ketika memang dalam kondisinya perang, berbohong kepada musuh, boleh nggak? Boleh. Atau misalkan kita yakin dia itu perampok, begal misalkan, ya, begal ini mau apa? Mau ngerampok ke sebuah kampung. Kita ketemu di sawah misalkan. Mana jalan ke kampung sebelah gitu, atau kampung fulan. Ya. Dia ngasih tahu, oh ke selatan, padahal kampungnya di mana? Di utara. Nah, itu boleh, dan bahkan wajib dia berbohong, karena dia tahu orang akan membegal, akan menyerang atau ngerampok, ya, maka di situ diperbolehkan, ya. Nah, satu lagi boleh bohong itu ke siapa, Mbak? Ke pasangannya. Nah, pasangan maksudnya apa? Ke suami atau ke istri. Bohong yang sifatnya yang benar, tapi ya, bukan bohong yang bohong-bohongan, ya. Bohong maksudnya di sini untuk apa? Untuk kebaikan. Gombal bahasanya, ya. Gombal tuh bohong nggak? Bohong ya. Kalau misalkan ke suaminya, misalkan, masya Allah, pokoknya paling ganteng lah sedunia gitu. Nah, boleh nggak itu? Nah, boleh, wajib. Ya, dijamin itu uang belanja lebih banyak itu nanti, ya. Ya. Atau sebaliknya, ya, istrinya disanjung dengan setinggi-tingginya, Mbak ini masya Allah, istriku yang paling tercantik sedunia. Oh. Kenapa? Padahal cantik, ya, padahal cantik gitu, ya. Nah, jadi itu boleh dia bohong, ya. Bohong dalam artian gombal di situ, ya. Memuji yang berlebihan itu kan sebenarnya tidak boleh kecuali kepada pasangan. Nah, jadi pasangan tuh boleh, Mbak, ya. Jadi nanti kalau pulang balik udah ketemu pasangannya, yang sudah ketemu atau yang masih jomblo, mudah-mudahan cepat, ya, ketemu lagi. Wah, aminnya kenceng nih, masya Allah, amin, ya. Itu siapkan itu jurus-jurus maut itu, ya, tapi udah, ya. Yang penting udah sah dulu, yang penting lagi, ya. Jadi itu baru keluarkan semua jurus-jurus itu, ya. Di sini diperbolehkan untuk apa? Berbohong. Jadi wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, permusuhan itu kita tidak boleh saling tolong menolong, ya. Oleh karena itu kita kembali masuk ke bab yang salah satu cara untuk saling tolong menolong dalam kebaikan itu adalah di dalam masalah hutang piutang. Dan ini yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ya. Salah satu cara terbaik untuk kita beribadah itu adalah dengan cara memberikan, ya, hutang kepada orang yang membutuhkan. Kalau seseorang punya uang, seseorang punya harta, maka dia dianjurkan sekali untuk memberikan pertolongan dalam bentuk memberikan hutang, pinjaman, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam banyak ayat, siapa orang yang memberikan pinjaman, ya, kepada Allah. Jadi dikaitkan itu pinjaman itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah. Ya, siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah. Jadi orang yang ngasih utang kepada orang lain itu, Mbak, itu sama seperti dia sedang menitipkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu kan punya Allah juga. Tapi Allah akan balas dengan berlipat ganda. Masya Allah. Begitu luar biasa pahala daripada orang yang meminjamkan uangnya. Ya, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ya, Allah itu yang yang menyempitkan harta seseorang, Allah yang akan melapangkan. Nah, jadi ini babnya bagi mereka yang mampu maka dianjurkan untuk memberikan pertolongan berupa meminjamkan uang. Namun sekali lagi kita jelaskan bahwa di dalam hutang piutang ini kita tidak diperbolehkan untuk ada beberapa adab yang harus dijaga. Ya. Ini yang sekaligus sekedar mengingatkan bagi yang belum hadir ya, atau yang sudah hadir ya. Bagi yang meminjamkan uang ya, hendaknya dia meminjamkan itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niatan-niatan yang lain ketika dia meminjamkan. Kemudian yang kedua, tidak boleh bagi seseorang yang meminjamkan uang itu untuk meminta imbalan. Ya, imbalan dari dari apa yang dipinjamkan. Tidak boleh, walaupun berapa? Sepeser, ya, ada sepeser yang enggak ada ya, serupiah enggak ada, 1.000 rupiah pun enggak boleh. Itu anjurannya, karena nanti masuk ke dalam pintu riba. Ya, dia meminjamkan itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan akadnya adalah ta'awun, saling tolong menolong tadi, maka tidak boleh bagi seseorang yang yang meminjamkan itu melebihkan. Dan disinilah penyakit ya yang banyak terjadi di masyarakat kita itu, penyakit meminjamkan uang ya, kemudian meminta tambahan bunga. Itu tidak dibenarkan ya. Minjam 1 juta jadi berapa? 1.200.000. Itu udah hafal ya, 200 ya. Jadi 1.200.000. Ada yang lebih lagi, ada yang kurang ya. Ya. Ada yang minjamnya 10 juta jadi berapa? Jadi 15, subhanallah. Ya. Itu di antara sesuatu yang tidak dibolehkan, dilarang. Karena itu masuk ke dalam riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kemudian kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang, pinjam meminjam yang ada manfaat yang dia ambil dari situ, maka itu namanya riba. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini penyakit yang namanya membunga-bungakan pinjam meminjam ini yang perlu untuk kita perhatikan, jangan sampai itu terjadi ya. Sekarang mungkin sudah marak ya, kalau di tanah air kita apa yang marak sekarang? Hampir ya. Oke, terus apa namanya istilahnya? Ya, pinjol. Pinjol. Nah, itu subhanallah. Ini juga pinjaman online ini kadang-kadang kelihatannya enak, gampang syaratnya, tapi menjerat. Nah, berapa perharinya kalau pinjol itu? Ada yang 15.000, ada yang 25.000, tergantung pinjamannya berapa. Tergantung pinjamannya ya. Waduh, itu dia tuh. Ya. Itu banyak aplikasi kayaknya itu udah kita cari-cari ya. Ya, itulah memang itu yang saya katakan tadi, begitulah fenomena di masyarakat kita, kenyataan kita. Makanya ternyata Islam itu memberikan solusi yang bagus sekali. Kalau betul-betul memang mau menolong, tolong karena Allah Subhanahu wa taala, berikan pinjaman. Ya, sehingga jangan sampai orang itu terlilit penyakit-penyakit yang tadi itu.
ya, utang, kemudian pinjol dan seterusnya yang harus dia kembalikan berkali lipat, ya, ini tidak dibenarkan. Dan orang yang memberikan pinjaman, yaitu dihitung sodakoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari dia bersodakoh sampai dikembalikan itu uangnya, tetap dihitung bersodakoh. Masya Allah, itu luar biasanya. Dan bagi yang meminjam, ya, ini juga perlu untuk kita lihat, ya, adabnya, etikanya. Seseorang yang meminjam itu jangan sampai meminjam menjadi kebiasaan, menjadi hobi, ya. Ini juga perlu untuk diperhatikan. Meminjamlah, berhutanglah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi mentang-mentang lihatnya, apalagi pegang HP gitu kan, lihat aplikasi pinjol banyak sekali, nggak pakai syarat-syarat, nggak pakai KTP, nggak pakai apa, cukup nomor HP misalkan, wah langsung diambil gitu kan. Ini berhati-hati. Bagi yang terkena masalah ekonomi, jangan sampai meminjam atau berhutang itu menjadi budaya kita. Ya, minjam sini, minjam situ dan seterusnya. Minjamlah sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian niatkan untuk mengembalikan. Bagi yang meminjam, berusaha meniatkan dari awal ketika dia meminjam itu untuk mengembalikan pinjamannya. Karena apa? Bagi si peminjam, hutang itu adalah merupakan beban yang sangat berat. Tidak hanya di dunia, Mbak, tapi sampai ke akhirat. Ngutang 1.000 saja rupiah, ya, dan itu tidak diikhlaskan oleh yang memberikan piutang, itu sampai di akhirat itu, ya, sampai Nabi sendiri tidak mau menyolatkan orang yang masih ada utangnya, ya. Jadi di sini kita diperintahkan, ya, bagi yang kebetulan ekonominya bermasalah, maka niatkan untuk mengembalikan pinjamannya tadi itu, ya. Dan di sisi yang lain, yang meminjamkan, ya, kalau melihat saudaranya yang meminjam tadi itu sedang belum mampu, ya, dia tidak mampu untuk mengembalikan, maka dia dianjurkan untuk memberikan tangguhan. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kata firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu dikatakan, adapun orang-orang yang memiliki, apabila yang meminjam masih belum mampu untuk mengembalikannya, fanadhiratun ila maisarah, tangguhkan pembayarannya, boleh ditunda, berikan kesempatan lagi, jangan dipaksa sita sini sita situ, ya. Apa maksudnya sita sini sita situ, ya? Sita barang-barang yang ada, ya, pinjamannya mungkin pinjamannya cuma 1 juta, yang disita apa? Ngambil motor misalkan, ambil barang-barang berharganya, ya, itu tidak dibenarkan. Berikan kesempatan. Jadi itulah, ya, mbak-mbak yang dimuliakan Allah, pentingnya yang namanya kita faham bagaimana adab-adab di dalam utang piutang. Kemudian berikutnya, ya, bagi yang berhutang juga ataupun yang yang meminjamkan, usahakan untuk dicatat itu, ya, dicatat, ditulis masalah hutang piutang itu, supaya nanti bisa menjadi bukti, menjadi tanda, ya, kalau dia pernah minjam, ya. Biasanya kalau kita minjam gimana, Mbak? Minjamnya online apa offline? Kalau kayak tetangga gimana biasanya? Ada yang ngasih, ada yang enggak. Ada yang ngasih, ada yang enggak, ya. Terus kalau yang ngasih gimana? Ditulis enggak? Enggak ya, cuman pakai lisan aja, ya. Ada saksi enggak?
Insya Allah. Ya itu namanya saling mempercayai ya. Maka bagusnya ketika seperti itu maka perlu untuk dicatat, ditulis supaya ya kita nggak tahu ajal itu bisa jadi kan Allah mewafatkan kita sebelum hutang itu dibayarkan. Maka ahli waris tahu ya kita punya hutang. Nah, jadi sebelum dibagi-bagi hartanya itu ya disisihkan dulu untuk membayar hutang. Ini perlu untuk dicatat, ditulis ya, ditulis apa namanya hutang piutangnya itu. Bahkan itu pun juga bagian daripada wasiat ya. Jadi wasiat itu sama seperti wasiat, Mbak. Wasiat itu kita juga dianjurkan untuk menulisnya. Ya. Wasiat itu bukan hanya sebatas wasiat berupa barang, tapi wasiat untuk berbuat baik itu juga wasiat. Ya, karena kita nggak tahu kita itu kapan meninggalnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang namanya wasiat jangan serem, jangan dianggap serem, Mbak. Ya, orang berwasiat nanti kalau saya begini, saya begitu itu enggak. Ya, malah bagus kalau kita misalkan punya anak, punya keluarga, ya mumpung kita masih hidup ya kita wasiat aja, kita berwasiat untuk berbuat kebaikan. Kemudian kalau misalkan Allah panggil saya duluan, ya misalkan ada harta bisa diwasiatkan dulu. Nah, hutang itu begitu juga, ya. Catat itu supaya lagi-lagi supaya nanti keluarga itu atau ahli waris tahu. Ya, ini tentang masalah hutang piutang. Kemudian ada yang lainnya juga adalah kita dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah. Ya, doa bagi mereka yang sedang banyak hutang, ya kita diminta untuk memperbanyak doa kepada Allah supaya hutangnya segera dilunaskan. Ini kalau mbak-mbak ini insya Allah kayaknya nggak ada hutang semua nih. Ada ya? Nggak ada ya? Banyak yang hutang ya? Wah, boleh nanti saya ngajukan juga buat ngutang. Canda ya? Insya Allah. Jadi bagi yang punya hutang, apa yang diperintahkan? Kita diminta berdoa oleh Allah itu, oleh Rasulullah SAW. Ya, salah satu doa yang mungkin bisa kita baca. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Hafal ya? Enggak. Coba yang hafal. Ada yang hafal? Atau bareng-bareng dulu. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Bisa, gampang. Di Arab juga cepat bahasa Arabnya. Halal sama haram ya kan tadi ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Oke. Wa aghnini bifadlika amman siwaka. Wa aghnini bifadlika amman siwaka. Bisa? Oke. Wa aghnini bifadlika amman siwaka. Hafal insyaallah. Coba yang hafal dari awal. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Masya Allah. Sekali lagi. Allahumma kfini bihalalika
an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Oke, kita coba sedikit-sedikit sambil menjelaskan maknanya. Allahumma kfini. Apa artinya? Ya Allah, ikfini. Ikfini itu artinya cukupkan. Kafi, ya kan? Nah, kafi. Allahumma kfini, gampang, ya. Ya Allah, cukupkan aku. Allahumma kfini. Bihalalika. Apa artinya bihalalika? Dengan rizkimu yang halal. Allahumma kfini bihalalika an haramika, ya, dari rizki yang haram. Maksudnya adalah, ya Allah, cukupkan aku dengan rizki yang halal darimu sehingga aku terjauhkan dari barang-barang atau rizki-rizki yang haram. Nah, itu Allahumma kfini bihalalika an haramika. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah cukupkan kita dengan rezeki-rezeki yang halal. Dengan kita mencari nafkah, bekerja ke luar negeri, ya. Kemudian apalagi berdagang dan macam-macam, ya. Itu adalah cara-cara yang halal. Kita minta kepada Allah supaya dicukupkan harta kita itu dengan harta yang halal. Tidak dengan harta korupsi, dapatnya mencuri, ya, melipat gandakan uang tadi, ya, menjadi rentenir ya bahasanya, ya. Jadi seperti tidak, ikfini bihalalika. Kemudian an haramika, ya, dari hal-hal yang haram tadi. Wa aghnini bifadlika. Berikan kepadaku al-ghina, kekayaan. Kayakanlah aku dengan kemuliaan darimu, kebaikan darimu. Wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya. Daripada, maksudnya di sini yang wa aghnini bifadlika itu adalah, ya Allah, cukupkan aku dengan mengharapkan kebaikan darimu. Amman siwaka, dan jauhkan aku dari berharap kepada selain darimu. Nah, itu maksudnya. Ya, wa amman siwaka wa aghnini bifadlika amman siwaka. Jadi kita tetap berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalaupun kita minta tolong kepada orang lain, itu minta tolong yang sifatnya yang sesuai dengan standar kemampuan dia. Kita minta tolongnya itu adalah memang sesuai dengan perintah Allah. Tapi tetap kita minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dimudahkan rezekinya, dilapangkan urusannya, dimudahkan urusan, itu adalah tetap kepada Allah. Jangan kita hanya menyandarkan diri kepada makhluk. Pokoknya kalau bukan teteh yang bantu, siapa lagi yang bantu saya? Nah, itu kan seolah-olah gimana tuh, ya? Nah, seolah-olah kita sedang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mintanya itu melasnya betul-betul kepada Allah. Ya. Nah, jadi begitu caranya. Ya, kita melasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doanya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Masya Allah, udah langsung lulus ini, ya, luar biasa. Dipraktekkan, dihafalkan, ya. Insya Allah dengan demikian, insya Allah kita rizki kita jadi lapang, insya Allah. Ya, dijauhkan kita dari berhutang, kemudian dimudahkan kita untuk menolong orang lain. Ya, itu jadi doa Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa.